Gue anak bontot. Ya, sebagai anak terakhir, kadang gue ngerasa di atas, kadang di bawah. Yang mana ketika gue kecil, gue hampir selalu dimanfaatin sama kakak-kakak gue. Ya, sebenarnya habis itu dikasih uang jajan juga sih. Contohnya dulu waktu kakak cowok gue punya komputer baru. Gue selalu nungguin dia di kamarnya, berharap dia selesai dan gue bisa pinjem PC-nya. Dan ketika dia selesai, apakah gue bisa langsung pakai PC-nya? No, no, no. Gue pasti disuruh beli kopi dulu di warung sebelah. Ya, walaupun kembaliannya sering gue masukin kantong pribadi sih. Tapi yang lebih nyebelin dari itu, ketika ibu dan kakak cewek gue kerja sama buat bikin aliansi biar gue nangis. Kamu tuh dulu dipungut tahu dari jalan sama ibu, ya kan bu? Iya, dulu ibu gendong kamu dari kardus. Dan lo tahu dengan polosnya gue percaya kata-kata itu sampai gue nangis kejer. Ditambah lagi, gue selalu didoktrin bahwa golongan darah gue beda sendiri di keluarga. Karena kakak cowok gue punya golongan darah A dan kakak cewek gue AB. Sementara bapak gue A dan ibu gue B. Dan gue sendiri yang O di keluarga. Makinlah gue percaya. Cukup lama gue berpegang dengan narasi anak pungut itu, sampai gue menemukan fakta yang datang tiba-tiba. Waktu itu pelajaran biologi pas gue SMA, dan kita disuruh buat datang ke laboratorium. Waktu itu ada semacam praktikum untuk tes golongan darah gitu. Kita dibagi beberapa kelompok, yang mana gue berempat sama teman-teman gue. Yang pertama ada gue, Wiwit, Alil, dan Didi. Kita disuruh buat milih 2 orang buat jadi tumbal pendonor yang jarinya nanti bakal ditusuk pakai semacam alat yang ada jarum kecilnya. Di situ kita milih buat pakai undian buat nentuin tumbal projectnya. Dan yang kepilih adalah Wiwit dan Alil. Tapi setelah nama-nama itu muncul, Wiwit mohon-mohon ke kita buat batalin dia jadi tumbal project karena dia takut jarum suntik. Sampai akhirnya karena gue kasihan, gue pasrah buat jadiin diri gue sebagai pengganti Wiwit. Di situ jari telunjuk gue jadi jari pertama yang ditusuk, dan gue diarahin buat neken biar darahnya keluar. Lu bayangin ya, di situ ada 3 palet yang harus gue isi dengan 1 tetes darah setiap paletnya, karena harus ada darah buat ngetes A, B, sama resus positif atau negatifnya. Jadi gue harus ngeluarin 3 tetes darah buat 3 palet itu. Dan lu tahu, sampai gue di palet ketiga darah gue sudah mengering. Jadi gue harus gimana? Iya, gue harus cari jari lain buat ditusuk lagi. Gue pakai jari tengah gue buat ngeluarin darah lagi. Dan setelah gue lihat hasilnya, gue mikir, kok aneh? Karena seperti yang gue bilang tadi, gue sudah didoktrin bahwa darah gue ini golongan darahnya O. Tapi pas gue lihat hasil tesnya, kok AB? Gue masih bingung di situ. Akhirnya gue foto aja deh. Dan karena gue mikir itu mungkin ada kesalahan dari prosedur tesnya, dan ya udah. Dan sampai akhirnya setelah beberapa tahun, ketika kakak cewek gue punya anak, dia sekalian untuk cek golongan darah dia dan anaknya. Disitulah gua dan kakak cewek gua baru tahu kalau selama ini golongan darah kita ketuker. Di KTP gua udah terlanjur O lagi. Untungnya gua sehat terus sih selama ini. Kebayang gak sih kalau misalnya gua amit-amit sakit dan harus menerima darah?